Nah, bagaimana Real Madrid akan bertumpu pada ketajaman Kylian Mbappe sama Vinicius Junior sih kalau. Nah itu, Iya. ini dua pemain yang sebenarnya memang kayak menggendong Real Madrid sih, Dev. Ya, di tengah lini belakangnya Manchester City juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Iya sih. Menurut gua, ya kan? City banyak banget kebobolan ya. Banyak kebobolan. Cuma nanti duel di tengahnya itu, Dev. Bagaimana para pemain tengahnya Manchester City ya bisa berkreasi lebih kreatif gitu. Iya. Untuk bisa membongkar Real Madrid. Kalau situasi kondisinya João Pedro lagi optimal, dia terakhir hat-trick kan, waktu lawan Aston Villa ya. Dan Cole Palmer juga dalam kondisi yang cool gitu kan. Gue sih yakin ya. Dan Enzo Fernandez di tengah juga tampil baik. Termasuk kalau Garnacho diturunkan, kok gue ngelihat ini ada peluang bagi Chelsea bisa menang. Membawa pulang kemenangan dari Ada. Paris Saint-Germain. Iya. Berat sih Spurs untuk ngalahin Atletico Madrid sih menurut gue. Tapi itu yang bikin seru tuh itu sebenarnya Bang dari match ini itu. Yang satu timnya mau degradasi tapi di Liga Champions ya lumayan perform. Karena mungkin ada keajaiban kali ya. Spurs akan degradasi tapi dia juara Liga Champions. Bentar nih. Udah ada sih openingnya bentar. Abis check out jersey AC Milan. Ya rese lo. Ampun. Derby della Madonnina yang dimenangkan lagi-lagi oleh AC Milan dini hari tadi yang membuat gua tadi pagi habis check out jersey AC Milan. Ngeri. Lo pakai dong harusnya. Ya kan baru check out. Oh iya. Dan tapi di tengah pekan nanti akan bergulir ronde 16 besar Liga Champions yang ini akan ditunggu-tunggu pastinya oleh tim-tim yang akan bermain di sana ya. Yes. Dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay. Akhirnya. Nih suasana hati agak ini nih campur aduk. Agak sendu ya, agak sendu. Campur aduk. Ya, apalagi kalau gue lihat IG story, WA story teman-teman gue yang fans Milan. Lu sih lebih tepatnya. Iya ya. kan? Aduh, nestapa banget. Iya. Ya lagi-lagi kalau nggak salah udah ke-7 kali beruntun Inter Milan nggak bisa menang lawan AC Milan. Ya gue paham gue rasanya. Ngerti kan rasanya kan. Sedodol itu tuh. Aduh ya Allah, kalah lagi 1-0. Tapi kadang cara kalahnya juga ya maksudnya sulit diterima gitu. Maksudnya Inter bermain dengan sangat-sangat mau cara kalah mau apa, kalau kalah emang nggak bisa diterima deh. Ya bukan, maksudnya kan kalau lu kalah tapi Milannya emang nyerang banget gitu kan. Internya juga ya mainnya jelek tapi kan enggak juga iya, gitu. Iya makanya apapun prinsip untuk menang itu kan lu bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang lawan, lebih sedikit kebobolan. Gue nonton babak kedua doang sih kan? Sebenarnya. Ini nggak bisa nyetak gol juga. Ya buat gua sih, aduh ya Christian Cifu lu gimana sih, musim ini 2 kali kalah. 2 kali kalah. Ya nggak ada positifnya ya, paling kalau mau dibilang untungnya masih unggul 7 poin. Iya, ya kan, tapi kan nggak menjamin apapun, lu mesti tetap fight. Abis laga ini Inter udah ditunggu Atalanta. Oh iya. Wah, ya walaupun AC Milan akan pergi ke ibu kota ngelawan Lazio. Ya tapi ya udahlah ya kalah. Udah bang, masih unggul 7 poin mah. Ya nggak gitu. Aja. Agak lucu juga nih ya kalau misalnya nih kan kalau Inter Milan juara Serie A musim ini gitu ya. Ntar festival sekota, tapi kan lu nggak menang sama gua 2 kali. Kan gitu pasti kan. Lautaro kenapa nggak main sih? Cedera? Ya itu juga jadi pertanyaan. Suspend? Kalau Marcus Thuram kan enggak, dia ada di Bang Jangan, tapi dia mungkin secara fisik kondisi nggak siap kali atau bagian strategi gua. Gue mikir apa disiapin dari untuk 16 besar tapi nggak main 16 besar. Lu nggak usah ngina. Tapi emang ya sedih lah. Gue mau ngomong apa? Jadi kalau prinsip gue tuh kalau kalah ya udah diem aja lah, gak usah terlalu banyak cangcingcong ya kan. Udah biarkan Milanisti berpesta, tapi ya ya sekali lagi ya itu PR tersendiri. Benar. Christian Cifu ya gue udah bilang kan musim ini tuh Inter Milan tuh praktis ya cuma lawan Juventus aja dia bisa menang 3-2 ya kan kemarin kan, tapi menghadapi Napoli juga nggak menang, kalah sekali, seri sekali, sama AC Milan 2 kali kalah, belum lagi yang di Eropa ya kan. Jangankan AC Milan sama Bodo Glimt aja 2 kali kalah, makanya gue sebel banget. Udahlah gue kalau bahas Inter mah udah hari ini pengennya Senin buru-buru maghrib biar bisa buka puasa. Gue. Tapi selain Inter Milan sama AC Milan, ya
Juventus menang 4-0 lawan Pisa gitu ya. Roma kalah, Napoli menang, Atalanta seri. Bentar. Ya terus. Ya jadi sebenarnya kalau secara klasemen ya itu aja, cuma jarak antara Inter dan Milan aja yang terreduksi 3 poin. Jadi Como sisa ngintip posisi 4. Como ya kan, Gokil Como nih. naik ya. Ya moga-moga ya, gue nggak ngerti apakah Cesc Fabregas ini akan menjadi musim yang luar biasa. Kalau nggak salah kan sisa 9 pertandingan ya. Dan mereka masih ada di semifinal Coppa Italia menghadapi Inter Milan tuh. Nanti main di Giuseppe Meazza. Ya luar biasa lah Como. Ya ini kan membuat Cesc Fabregas emang akan menjadi incaran banyak klub-klub besar sih kalau ya. menurut gue Dev. Ya kan? Tinggal bagaimana bapak orang terkaya di Indonesia itu mempertahankan Fabregas supaya Como tetap bisa berbicara banyak. Luar Ya, biasa. kalau musim luar depan biasa. mungkin Como akan main di Eropa. Iya pasti At least kalau kataku sih. kalau nggak di Europa League ya di Conference League ya kayak gitu. Oke, itu sedikit sedikit pembahasan dari Serie A ya, karena timnya Bang DJ ya. Ya udahlah ampun. Oke, ini tadi yang sudah seperti kita bahas karena di akhir pekan kemarin di Inggris bermainnya FA Cup, Bang. FA Cup. Iya. Tapi hampir aja tim lo tersingkir. Tim gue ya. Ya bukan tersingkir lah, susah payah lolosnya ya. Menangnya susah payah. Menghadapi Wrexham ya. Sampai ada additional time Iya. perpanjangan waktu. Nah ternyata Dev setelah gue kulik-kulik ternyata Wrexham itu hari ini tuh ada di Championship Division dan ada di 6 besar. 6 besar dan dia berpotensi. Iya, memungkinkan dia masuk playoff Promosi. untuk bisa promosi ke Premier League. Jadi ya gue nggak heran kalau mereka mencoba memberikan perlawanan kepada dulu, selain Chelsea juga memang merotasi pemain. Rotasi, full-fullan itu rotasi, iya. Ya. Dan yang paling menarik adalah Wolves gagal menang. Iya, padahal udah unggul duluan ya kalau. Ya kalah 1-3 sama Liverpool. Iya kan, iya. Maksud gue padahal tengah pekan dia menang lawan Liverpool di Premier League. Oh, iya. Jadi gagal dia menang beruntun 2 kali. Nah, skor 1-3 kalah di kandang juga dialami oleh Newcastle United ketika menjamu Manchester City ya. Ya, akhirnya Newcastle ya udah lu gagal. Padahal tengah pekan ngalahin si merah, setan Iya, merah kan. ngalahin Yang birunya lu nggak bisa kalahin. Arsenal juga lolos. Waktu kita ngomong ini kayaknya West Ham Brentford aja yang belum main. Iya. Ya kan, duel antara 2 klub kota London. Kalau yang lain-lain Sunderland barangkali yang tersingkir ya. Iya. Ya, Sunderland ya. Tim Premier League tersingkir. Fulham juga ya? Fulham menang lah Southampton ya. Ntar nih lihat dulu dah. Iya, West Ham belum main. Fulham menang kan lawan Southampton. Fulham kalah lawan Southampton. Kalah? Kalah. Berarti Premier League 2 yang kalah. Fulham sama Sunderland. Fulham, Sunderland kalah. Kalah. Benar. Ya, Ya itulah. Premier. Ya nanti ternyata di 16 besar berarti Ini iya 16 besar. 16 Mau besar ya? maju ke perempat final. 16 besar Ronde udah kelima. udah pakai udah pakai VAR ya. Iya. Si FA Cup-nya. Ya udah nggak penting lah itu. Ya, Next Bang udah. Dan kita masuk dari Newcastle karena Newcastle di tengah pekan ini menjadi satu-satunya tim Premier League yang akan main di 16 besar di leg pertama itu sebagai status tuan rumah. Oh iya, Ya. Lawan Barcelona. Ya, sementara Barcelona kemarin di La Liga 1 gol tunggal Lamine Yamal memastikan Barcelona tetap di puncak klasemen dengan berjarak 4 poin dari Real Madrid. Dan ini Dev, pertemuan Newcastle dan Barcelona ini sebenarnya juga sudah terjadi kan di fase Liga. Di musim ini kan ya? Iya musim ini. Fase Yang Liga Marcus musim Rashford cetak gol dari itu tengah yang itu. Newcastle kalah 1-2. Iya benar ya, musim ini. Ini kan menjadi tantangan tersendiri buat The Magpies gitu ya. Mereka masuk 16 besar, oke. Mereka kan lolos luar biasa mengalahkan Karabakh 2 kali tuh di babak playoff. Di gede skornya gede. Ya 6-1 tapi di kandang sendiri justru cuma menang 3-2. Nah dengan sebenarnya gini, tadinya gue berpikir momentum mereka bisa mengalahkan Manchester United, kemudian ketemu Manchester City dan Barcelona. Artinya kan lu bayangin loh. Satu pekan itu. Dalam 10 hari mereka ketemunya tim-tim besar. Iya. Nah cuma kemarin setelah menang menghadapi Manchester United, kalah dengan Manchester City. Nah ini yang perlu ditunggu nih, apakah Anthony Gordon dan kawan-kawan mampu ya paling tidak menyulitkan, merepotkan Barcelona. Gue sih ngelihatnya ini cukup
justru jadi match sengit sih Bang DJ. Menurut lo sengit? Iya, karena satu khususnya di ini kita bahas leg pertama kan ya. Ya. Khususnya di leg pertama karena ya kita tahu performa Newcastle di St James Park itu luar biasa atmosfernya. Enggak juga, buktinya kemarin kalah sama Manchester City. Agak ada bukan ada mayem. Naik turun. Anggot-anggotan. Ya mungkin kesel sama tim Inggris mungkin Bang gitu. Maksudnya City menghadapi Newcastle dengan mental mereka seperti itu ya udah tahu lah gitu. Cuman maksudnya ini kan Barcelona gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya beda lah Bang di FA Cup sama di Champions League lah. Bagaimana mereka memerankan permainannya gitu loh maksud gue. Kayaknya di match ini kenapa gue bilang sengit? Barcelona Pedri udah balik. Iya. Itu Pedri itu di beberapa match terakhir tuh ya kalau bahasa gue ya Bang ya sering memberi umpan membelah samudra Bang. Gila. Dan Lamine Yamal eksekusinya ya bahasa gue sorry gila. Iya, Lamine Yamal nih nggak cuma sekedar bikin assist, dia bikin golnya juga dahsyat. Kalau nggak salah sebelumnya dia bikin hat-trick kan? Hat-trick. Iya kan? Iya. Nah ini yang berbahaya. Mampu kali ini belakang. Nggak usah lini belakang deh, bagaimana Sandro Tonali dia bisa punya konsentrasi penuh menjaga menutup ruangnya Lamine Yamal. Itu maksud gue. Ini bagaimana Newcastle yang ngeredam Barcelonanya aja sih karena gue melihat match ini tetap dikontrol sama Barcelona. Iyalah. Gitu. Kalau misalkan ada space yang kebuka sedikit, antar lininya kosong sedikit, itu Pedri nggak akan segan buat ngasih trupas-trupas yang berbahaya gitu loh. Betul. Ditambah kalaupun emang misalkan dengan cara itu dan juga Lamine Yamal kurang works, lu masih punya Marcus Rashford tadi. Si Barcelona gitu. Dan makanya bagaimana si Newcastle ini benteng pertahanannya bisa bikin sekuat itu sama efektivitas dari Gordon. Iya. Dan juga siapa mungkin di depan Walter May, terus juga Harvey Barnes mungkin nanti di depannya gitu. Iya. Tapi Barcelona kan banyak pemainnya, Dip. Olmo juga ada di situ. Olmo, Fermin Lopez juga, iya. Belum lagi Lewandowski kalau turun bermain kan ini juga. Ya menurut gue sih Barcelona lebih diunggulkan meskipun mainnya di St James Park. Tapi mungkin seperti pertemuan pertama ya kalaupun menang, kalaupun Newcastle kalahnya nggak gede sih menurut gue tuh udah cukup oke. Ya syukur-syukur membuat kejutan. Kalau menurut gue ini Barcelona lebih diunggulkan sih deh. Kalau menurut gue. Iya itu juga. Ya asal Newcastle bisa memanfaatkan mengcrack offside trapnya Barcelona. Ya udah sih. Itu aja. Yang sengit juga adalah Manchester City, Dev. Karena Manchester City akan tandang ke Santiago Bernabeu. Tapi lu ingat, di fase Liga musim ini The Citizen sudah pernah main ke Bernabeu dan menang. Wah, sering banget ketemu. 2-1. Kemarin sebelum undian aja udah bilang, sebelum diundi kan, nih Madrid akan ketemu Sporting Lisbon apa Manchester City. Banyak yang udah bilang, Thibaut Courtois aja udah ngomong kan, ya lu udah tau lah pasti ketemunya City. Nah kan kayak diatur kan. Kan undian. Iya sih. Dan ini pertemuan lagi musim ini. Wah ini gue sih ini mungkin kalau kemarin-kemarin karena statusnya fase liga kali ya Bang ya. Maksudnya lu mau kalah di situ atau mau menang di situ mungkin nggak begitu pengaruh yang besar banget. Ya gitu tinggal lolos aja kan, lolos langsung otomatis ke 16 besar atau lewat playoff kayak Real Madrid kan. Iya. Tapi kan ya ini tetap laga bergengsi deh. Ya lu kalau di sini ya. Nggak, maksud gue gini loh. Kita udah ngobrolin City sama Madrid itu hampir tiap musim. Ketemu terus. Musim lalu mereka ketemu di playoff. Madrid yang jadi menang. Juara. Yang jadi pemenang, sorry. Semusim sebelumnya adu penalti, Dev. Lupa ya. Adu penalti, City yang lolos. Gue inget yang remontadanya Real Madrid 1 sama yang City menang. Iya. Yang dia jadi juara tuh. Nah, ini akan jadi menarik nih karena Pep Guardiola akan beradu taktik dengan Arbeloa. Kalau yang waktu itu kan masih Ancelotti. Bukan. Masih Alonso. Oh, Xabi Alonso. Masih Xabi Alonso, ya kan. Nah, kita ngelihat nih gimana Madrid bisa kali ini membungkam Manchester City. Bagaimana si Putih ini bisa memaksimalkan dukungan tuan rumah, publik tuan rumah, untuk bisa membuat City itu tidak bermain dengan baik. Ya mungkin yang agak sedikit tidak diunggulkan dari Real Madrid satu pemainnya Bang DJ. Ternyata yang cederanya luar biasa banyak gitu kan. Makanya gue sebelumnya di sini kayaknya kalau Real Madrid pemainnya ya mungkin yang cedera kayak cuma 1 atau 2 mungkin masih bisa dilibas nih City. Cuman kalau sebanyak ini Bellingham juga masih cedera, terus juga katanya Carreras, Dinhausen sama
satu lagi siapa gitu suspend. Jadi di match ini juga nggak bisa main. Jadi ya yang ngeliat City-nya juga performanya lagi lumayan bagus juga belakangan. Gue nggak tahu sih. Dan pertama mainnya di Santiago dulu. Mungkin kalau mainnya di Etihad dulu, dia di leg kedua di Santiago mainnya masih ada sedikit kemungkinan lah remontada lah gitu. Tapi kalau ngelihat kayak gini sih mau nggak mau Real Madrid harus bisa ngegas di sini sih di leg pertama sih. Nah, bagaimana Real Madrid akan bertumpu pada ketajaman Kylian Mbappe Sama Vinicius Junior sih kalau Nah itu, iya. ini dua pemain yang sebenarnya memang kayak menggendong Real Madrid sih Dev. Ya di tengah lini belakangnya Manchester City juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Iya sih. Menurut gua, ya kan? City banyak banget kebobolan ya. Banyak kebobolan. Cuma nanti duel di tengahnya itu Dev, bagaimana para pemain tengahnya Manchester City ya bisa berkreasi lebih kreatif gitu untuk bisa membongkar Real Madrid. Real Madrid kadang-kadang bermain memang dia cukup agak kelihatan lenggang ya. Tapi mereka punya kecepatan tersendiri. Ingat lu counter attack. Mereka punya dua pemain yang kayak Mbappe dan Vinicius yang punya kecepatan luar biasa, punya agility yang cukup baik, dan gak cuma sampai di situ. Bagaimana mereka dapat momen itu bisa dimaksimalkan untuk bikin gol. Nah ini yang perlu Donnarumma hati-hati gitu dengan pergerakan para pemain Madrid ini. Dan kayaknya Mark Guehi ini pertama kali ketemu Real Madrid nih. Kalau dimainkan. Iya. Kalau dimainkan. Kalau dimainkan kayaknya pertama kali nih siapa Guehi ketemu Real Madrid. Jadi ya nggak tahu lah tuh Mark Guehi. Tapi kalau di Inggris kan mungkin beberapa kali ketemu Prancis biasa ngadepin si Mbappe kan. Tapi kalau di City sih ya intinya yang sangat disayangkan itu ya pemain Madrid ya banyak yang cedera, cuman tetaplah Madrid masih punya mentalitas itulah gitu. Bagaimana mereka bisa mengatur ritme permainan mereka di leg ke-1, di leg kedua ini mereka pasti punya cara buat ngatur itulah. Ya, kita akan cuman yang jelas seru lah ini match. Seru karena kalau dalam kondisi yang ideal dan tajam, Mbappe dan Haaland ini sangat diandalkan kedua tim untuk bisa bikin gol. Ya Dan kan? Vinicius sudah statement kok ya, kita akan mengerahkan seluruh kekuatan kita mau pemain berapapun yang cedera. Ya emang harus kayak begitu lah ya. Tapi gue feeling gue 2-2 nih. Imbang. 2-2 kalau City golin duluan. Imbang ya, iya. Menurut gue. Kurang lebih gitu. Penentuannya nanti di Etihad. Ya. Itu salah satu big match Bang DJ di 16 besar kali ini juga. Ya laga yang menarik lainnya kan ya sebenarnya ya itu deh Paris Saint-Germain dengan Chelsea. Wah. Tim lo. Ini anomali nih Bang DJ. Anomali udah kayak ini bukan sih kedai kopi di mana gitu, bukan deh. Maksud gua banyak yang bilang PSG lagi menurun. Kemarin dia kalah sama Monaco 1-3. Lu bayangin padahal di playoff 2 kali menang comeback kan? Iya menang comeback. Kemarin begitu di Ligue 1 kalah 1-3 loh. Padahal mainnya di Parc des Princes. Iya, kalau gua nggak salah sih kan beberapa momen di playoff kemarin Monaco kena kartu merah ya. Jadi iya. Ya selalu karena kartu merah. Ya selalu kena kartu merah kan. Jadi mungkin itu yang membuat PSG lebih leluasa lah untuk bisa create chances atau bisa memutarbalikkan keadaan lah. Cuman kalau di kemarin kayaknya pure kekuatan penuh tuh Monaco tuh. Elah. Tapi kalau ngeliat PSG lawan Chelsea Bang DJ bener ini gua dari PSG-nya dulu ya. Iya. Banyak katanya yang bilang lagi menurun, gue juga ngelihat di beberapa match terakhir PSG ini agak kesulitan lawan tim-tim besar dari Prancis gitu lah, lawan Monaco, terus juga walaupun lawan Marseille mereka masih menang, lawan Rennes, terus juga di klasemen liga mereka nggak dominan. 1 poin sama FC Lens. Jadi poin-poin itulah yang membuat narasi Chelsea diunggulkan Bang DJ. Sabar dulu. Enggak, sabar dulu. Itu kan narasi yang membuat Chelsea diunggulkan. Iya. Tapi Bang DJ, fakta ini gue bawa fakta. Iya. Musim lalu kurang lebih kondisinya sama kayak sekarang. PSG melaju lewat playoff. Tapi dia mulai on fire itu dari 16 besar lawan Liverpool. Betul. Nah, itu yang gue khawatirkan justru di match kali ini. Walaupun hari itu di Paris Saint-Germain menjamu Liverpool loh dan kalah. Iya, cuman kan di kalau Chelsea mau ngikut kan Paris menangnya adu penalti. Adu penalti bener. Iya kan? Cuman cara main mereka Bang DJ maksudnya membahayakan, sangat dominan, membahayakan, bener-bener haus pak ya gitulah. Betul. Nah, dan Dembele lagi gila-gilanya. Itu dia. Iya kan? Gitu. Sementara kalau dari dari Chelsea-nya itu sendiri yang satu lagi PSG diunggulkan dari segi jumlah pertandingan Bang DJ. Dia sampai ngegeser salah satu jadwal match mereka lawan gue lupa salah satu tim lawan siapa gitu.
dipindah lah pokoknya demi menghadapi Chelsea doang. Itu yang jadi Apa kan main tadi malam akhir pekan ngadapin Monaco kalah 1-3. Enggak, maksudnya setelah ini leg 1 kayaknya PSG nggak main. Gak usah dibaca dulu lah itu yang lain. Enggak, tapi persiapan inilah. Lu sendiri gimana? Kan tadi Paris Saint-Germain tidak sebegitu dominan musim lalu. Tapi biar bagaimanapun ya Paris Saint-Germain, tim yang diarsiteki oleh seorang jenius kayak Luis Enrique gitu kan. Sementara Liam Rose Senior pindahan Strasbourg nih. Yang ya artinya udah lebih mengenal Paris Saint-Germain dong. Paling nggak 2 musim kan dia di Strasbourg kan. Gimana dia bisa bawa menu apa nih ke Parc des Princes? Yang justru yang diuntungkan di sini dari Chelsea adalah di match kemarin bukan Premier League Bang, justru FA Cup. Jadi Rosenior melakukan rotasi yang benar-benar di match yang benar-benar dibutuhkan gitu loh Bang Dija. Jadi kebugaran terus juga fitness dari para pemain disiapkan untuk match melawan PSG kali ini Bang Dija. Dan gue juga udah bilang juga kondisinya berbeda dari saat terakhir Chelsea ketemu sama PSG, udah pelatihnya juga beda. Mungkin beberapa cara bermain juga mungkin udah cukup beda. Jadi Rose Senior juga belakangan belum pernah ketemu tim-tim besar Bang DJ. Pure ketemu Arsenal doang dan ya tahu sendiri hasilnya kayak gimana kan. Gimana tuh hasilnya? Iya. Jadi lawan Napoli emang seharusnya udah menang gitu kan. Cuman ketika lawan PSG ini jujur Bang DJ gue sih melihatnya ya Rosenior akan melakukan dari susunan pemain sama kayak seperti yang dipasang waktu lawan Aston Villa gitu. Jadi semua pemain inti lo turunin kebetulan alhamdulillah lagi fit semua Bang DJ, lagi gak ada yang cedera. Mungkin pure hanya Estevao doang yang masih cedera dan pemulihan ya. Iya, jadi kayaknya pemain yang akan diturunkan di leg pertama ini ya pemain full team gitu. Dan bagaimana cara bermain ini gue nggak tahu sih ketemu PSG. Dan ini Dev, justru gue mengunggulkan Chelsea. Kenapa? Kemenangan dari Aston Villa 4-1, kemudian bagaimana ya walaupun dengan rotasi pemain mereka masih bisa lolos 4-2. Menurut gue ini menjadi sebuah angin segar untuk The Blues tandang ke markasnya Paris Saint-Germain. Kalau gue ngelihat, kalau situasi kondisinya João Pedro lagi optimal, dia terakhir hat-trick kan, waktu lawan Aston Villa ya. Dan Cole Palmer juga dalam kondisi yang cool gitu kan. Gue sih yakin ya. Dan Enzo Fernandez di tengah juga tampil baik. Termasuk kalau Garnacho diturunkan, kok gue ngelihat ini ada peluang bagi Chelsea bisa menang. Membawa pulang kemenangan dari Paris Saint-Germain. Iya. Liverpool aja musim lalu bisa menang, walaupun itu Paris Saint-Germain nyerang terus loh. Itu dia yang gua khawatirkan justru di situ Bang DJ. Kalau misalkan Chelsea, ya lu tahu sendiri Chelsea kan cara kebobolannya dari cara yang kayak begitu semua. Iya, tapi maksud gua dengan kan kayaknya ya Paris Saint-Germain akan mengambil opsi untuk lebih memilih mendominasi permainan. Justru Chelsea bisa mengerahkan kemampuan untuk bisa counter attack, bisa mungkin direct long ball atau apa gitu. Itu menurut gua memungkinkan buat Chelsea. Kalau Chelsea bermain sangat low block atau bertahan banget, gua mungkin akan bilang Chelsea akan kalah di sini. Nggak, jangan kan kalau misalkan kan ya kita setuju kalau misalkan PSG Chelsea loh ini boros ini bukan Strasbourg loh. Bener. Iya kan? Maksud gua kayak kita setuju kalau misalkan PSG mengambil inisiasi untuk mendominasi permainan, artinya Chelsea yang akan bermain lebih bertahan. Cara bertahannya gimana? Kalau misalkan dalam banget Chelsea-nya, nah itu gua khawatir. Tapi kalau misalkan Chelsea masih bermain di area sendiri, tidak membiarkan PSG masuk dengan segitu mudahnya, nah itu gua masih bisa wah kayaknya masih punya kesempatan nih kalau cara mainnya kayak gini. Nah itu perlu dilihat nanti. Dan opsi kedua yang tadi gue bilang kayaknya harus dilakukan oleh Chelsea Bang DJ gitu. Terus juga kalau di match ini untuk Chelsea, gue sih lebih pengen ya banyak libatin Enzo Fernandez, terus juga Reece James sama Cole Palmer sih kalau gue di itu. Jadi biar si João Pedro-nya juga di depan udah cukup nyaman gitu Bang J. Kalau tiga ini bisa dioptimalkan dengan baik nanti ketika melawan PSG sih gue gitu ngeliatnya. Ya, gue sepakat juga. Yang penting lini pertahanannya Chelsea konsentrasi juga, jangan sampai ada hal-hal yang aneh ya. Kebobolan itu ya.
jangan kebobolan indisiplin, terus juga protes-protes yang nggak perlu, kartu-kartu yang nggak perlu. Kadang kan di Premier League penyakitnya itu semua. Iya, betul. Ya kalau dari susunan pemain sih semuanya ready ya gitu. Chalobah sama Fofana itu udah pasti di pairing di belakang. Gue nggak tahu entah Reece James digeser ke tengah terus kanan diisi sama Gusto, nanti Enzo Fernandez ngisi di sayap apa di mana. Itu nanti perlu dilihat lagi lah nanti di hari H gitu sih untuk Chelsea dan PSG. Tapi kalau hasil ya kalau misalkan menang tipis ya gue sih berharap menang tipis Bang DJ. Menang tipis. Iya. Gue sih yakin 2 gol menang Chelsea. Oh, justru bagus itu. Iya kan? Gue yang yakin. Gitu. Tim ibu kota Inggris lainnya Spurs akan tandang ke ibu kota Spanyol, ke Madrid. Kalau tadi kan Chelsea tandang ke ibu kota Prancis. Spurs akan ketemu Atletico Madrid. Gue nggak tahu ini ya. Spurs kalah mulu, iya kan? Mau degradasi dia. Tapi di Liga Champions gue nggak ngerti deh. Atletico Madrid sih kemarin menang ya. Iya. Berat sih Spurs untuk ngalahin Atletico Madrid sih menurut gue. Tapi itu yang bikin seru tuh itu sebenarnya Bang dari match ini itu. Yang satu timnya mau degradasi tapi di Liga Champions ya lumayan perform. Karena mungkin ada keajaiban kali ya. Spurs akan degradasi tapi dia juara Liga Champions. Gila itu. Itu nggak apa-apa sih daripada Arsenal yang juara ya. Ya, ntar dulu. Tapi kalau menurut gue ini agak berat pertanyaan juga. Gue nggak ngerti Igor Tudor belum menang-menang ya. Kali ini dia menang gitu kan. Wah. Di kandangnya Los Coconeros ya kan. Tapi ya Atletico Madrid biar gimana lebih diunggulkan, Dev. Ya mereka para pemainnya rata-rata pemain yang sudah bermain cukup lama bersama gitu ya. Ya Griezmann gitu kan, terus si Julian Alvarez juga masih ada di situ. Ada masih. Banyak pemain itu. Atletico menurut gua sih lebih diunggulkan sih untuk mengalahkan Spurs. Nah, satu tim ibu kota lainnya Arsenal. Itu akan tandang ke Leverkusen. Ya kan? Ya, ini bukan Leverkusen yang waktu juara tak terkalahkan itu loh di domestiknya Jerman ya. Tapi ya gua nggak tahu apakah Mikel Arteta sepercaya diri gini. Musim lalu mereka masuk semifinal kan, Arsenal. Ya paling nggak kan semifinal itu juga menjadi satu target tersendiri buat Meriam London. Ya match ini sih ya kayak kalau khususnya lawan Leverkusen ya Bang DJ, leg 1 leg kedua sih Arsenal unggul lah, ini lolos dia. Harusnya ya. Lolos gua ngeliatnya. Iya, kalau kita lihat sih emang kedalaman skuadnya cukup luar biasa ya. Karena gua udah bilang Bang DJ di waktu undian keluar, bagan ini disusun agar Arsenal ini bisa masuk sampai semifinal atau bahkan mungkin sampai final. Kok bisa begitu kan undian, Dev. Lu jangan berprasangka buruk, ini bulan suci Ramadan. Benar. Ya kan? Cuman kan gue mau ngutip kata Courtois tadi. Iya. Yang tadi yang udah tahu lah lawannya siapa gitu ya. Tapi gini ya, bagaimana para pemain Arsenal tampil tenang, tampil percaya diri, mereka percaya dengan kemampuan mereka. Menurut gua mulai kita ngomongin ini pertahanan ya, kalau menurut gua Arsenal cukup oke. Calafiori, Jurrien Timber ya kan, Gabriel gitu kan. Di tengah juga menurut gua lu mau pasang siapa aja bisa, Dev. Iya kan? Odegaard bisa, Trossard bisa juga, si Martinelli juga bisa ya kan. Eze pun bisa. Di depan tinggal Gyökeres atau Gabriel. Banyak opsinya. Ya, dan ingat Dev, Arsenal punya kemampuan untuk memaksimalkan set piece. Oh iya. Ya kan? Yang sangat dibenci itu sekarang oleh para lawan-lawannya kan. Iya. Ya barangkali Arsenal juga akan memperagakan hal itu di kandang Bayer Leverkusen. Tapi si Leverkusen juga punya seseorang yang mahir dalam memaksimalkan tendangan bebas tuh. Alex Grimaldo. Iya, ya itu artinya gue mau ngomong jangan sampai para pemain Arsenal sering-sering berbuat kesalahan di daerah-daerah yang menjadi titik enaknya Grimaldo untuk bisa bikin. Karena itu bisa sembari ingat juga lini pertahanan jangan lengah tuh. Bayer Leverkusen ada Thomas Schick gitu kan, pemain-pemain yang cukup cepat juga dan punya keunggulan di duel atas. Ya, itu untuk Arsenal sama Leverkusen. Cuman yang seru satu lagi gue sih Galatasaray Liverpool. Ya, dan ini kunjungan kedua Liverpool ke Istanbul karena musim ini mereka udah ketemu dan kalah 1-0. Iya. Ya kan? Ya gue nggak tahu nih apakah Arne Slot ya tahun lalu mereka check out ya di babak 16 besar ini gitu. Iya. Oh ya, apakah ini bisa kejadian lagi ya? Ya gini Dev, Galatasaray biar bagaimanapun adalah tim terkuat di Turki. Di Super League Turki mereka memimpin. Mungkin jaraknya udah 45 poin dan kayaknya akan kembali jadi juara.
Dan kalau kita bicara tentang Galatasaray, mereka ingat nggak di kandang mereka menebas Juventus 3-0, ya kan? Dan memang lu punya Ilkay Gundogan yang bisa mengatur ritme permainan meskipun usia sudah semakin bertambah, tapi tidak mengurangi bagaimana dia punya efektivitas dan efisiensi bermain, kematangan, umpan, rupa semuanya, termasuk ketika dapat momen itu. Ada Osimhen, iya kan? Iya. Yang house goal, dan dia punya kelincahan yang membuat Juventus Tajam sudah masih luar dia, biasa tajam. membawa pertandingan ke perpanjangan waktu, tapi gol Osimhen membuat Juventus berat. Ada juga Icardi di depan. Ya meskipun Icardi kok gue liat agak gemuk ya, gue ngeliat gitu. Leroy Sané. Belum lagi Leroy Sané, ya kan? Ya artinya Galatasaray bukan lawan yang ecek-ecek gitu buat Liverpool. Nah sekarang tinggal bagaimana Liverpool itu sendiri. Bagaimana Virgil van Dijk gitu di lini belakang bisa menjadi jenderal lapangan belakang yang tangguh dan menjadi pionir bagi teman-temannya untuk bertahan Bisa cukup mengkoordinir lini belakang lah. Betul, sebagai benteng di depan kiper Alisson Becker. Di tengah, ya menurut gua ketajaman Osimhen gitu ya, Ilkay Gundogan itu harus mulai di stop oleh Ryan Gravenberch dan Alexis McAllister. Iya. Itu tadi. Dan tinggal bagaimana apakah Liverpool mampu membuat peluang, memaksimalkan peluang melalui Muhammad Salah, melalui Cody Gakpo, Florian Wirtz, termasuk Hugo Ekitike yang kayaknya akan menjadi pilihan utama bagi Pasti lah itu. Ya. Ya, gue rasa Arne Slot belajar banyak dari bagaimana mereka tersingkir musim lalu. Ya. Waktu itu musim lalu mereka bahkan pemuncak klasemen ya. Iya, Di sempurna fase dia. Liga ya. Tapi kan kalahnya sama Paris Saint-Germain yang akhirnya juara gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya mereka tersingkir lagi di 16 besar, ya gawat. Ya supaya nggak tersingkir di leg pertama ini. Ya, menurut gue ya Istanbul kan kata orang di kota itu Liverpool punya keajaiban waktu jadi juara Liga Champions mengalahkan AC Milan. Tapi itu kan udah dongeng lama. Bener, udah 20 tahun lalu. Udah lama bahkan. Iya, 20 tahun. 2005 ya? Iya. Iya. 20 tahun ya. 20 tahun lebih. Iya. Gitu. Dan ya kayaknya ini akan menarik. Dan sekali lagi Dev, 6 tim Premier League hadir di 16 besar Liga Champions. Ya, hanya Newcastle United akan bermain kandang di leg pertama, selebihnya 5 akan bermain tandang. Kenapa? Karena lolos otomatis langsung. dari 8-5 Iya. seperti itu. Ya, selainnya ada laga-laga yang lain. Atalanta perwakilan satu-satunya Serie A melawan Bayern Munich. Munchen. Konon gue dengar Manuel Neuer dan Harry Kane diragukan untuk tampil karena Kane masih cedera, masih dalam pemulihan. Neuer kemarin ketika menghadapi Borussia Mönchengladbach di Bundesliga juga mengalami cedera sehingga dia harus diganti di menit ke-22. Masih ada leg kedua, tenang. Ya tapi Atalanta ya kita lihat ya. Ya kita lihat Atalantanya aja, iya bisa. Palladino ini ya Pasalic dan kawan-kawan mampukah membawa, ya kan? Kadang-kadang Italia kan kalau di hadapan Jerman tetap tampil keren ya. Tampil oke gitu. Nah, yang menarik itu deh, duel tim dua kuda hitam. Nggak tahu nih kuda hitam apa nggak ya, Bodo Glimt ketemu Sporting Lisbon, ya kan? Bodo Glimt sih kuda hitam ya. Iya. Karena emang Bodo Glimt di beberapa match terakhir di fase Liga, klub NT, Atletico, ya, Manchester City dilibas sama dia. Iya. Dan Sporting Lisbon juga kemarin berangkat ke Liga Champions dengan hanya hasil imbang 2-2 dengan Braga di Premier League kayak gitu. Ya ini baru leg pertama tapi laga-laga cukup seru Dan kayaknya nggak tahu ya imbang semua kayaknya dari segi kekuatan timnya. Ya yang namanya udah masuk 16 besar kan tim-tim yang terbaik lah. Iya. Ya kan? Terbaik ya berarti. Terbaik kecuali Inter yang aduh udahlah kalau kayak gitu. Ya, dan ini akan menjadi menemani kita sahur, Dev. Benar. Ya kan? Iya. Karena laga-laganya Rabu, Kamis, dini hari. Ngomongin Premier League, Dev, nggak cuma 6 tim ini. 3 tim lainnya juga masih main. Masuk 16 ya? besar. Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace. Dan Crystal Palace di Conference League. Iya. Nottingham Forest ketemu ada tim lucu namanya Midtjylland atau apa gitu. Ini udah pernah ketemu di fase Liga. Nottingham Forest kalah. Moga-moga mereka bisa menang. Aston Villa gue nggak tahu mungkinkah bangkit setelah rentetan hasil buruk di domestik. Tapi yang jelas ya itulah kenapa Premier League selalu menjadi tarik. 9 timnya ada di fase 16 besar di Champions League 6,
Europa League Ya. 2 dan Conference League. Ya, itu dari beberapa update dari Liga Champions dan juga Europa League dan juga Conference League, dan itu juga menjadi match yang akan menemani di tengah pekan ini ya gitu, di Eropa. Sama sedikit aja Bang DJ. Ya. Garuda calling pertama dari John Hetman sudah diumumkan di pagi dini hari malah tadi. Tadi ya? Gue bukanya subuh lah. Garuda calling gitu. Subuh gitu dia. Subuh. John Herman lagi di luar apa di mana sih? Ya nggak tahu Oh, lagi apa ikut sahur? Ya kali loh, gua nggak ngerti kayaknya kan. di sini. Iya kan? Kayaknya di sini. Ya maksudnya udah ada resmi mengumumkan 41 pemain. 41 ya. Iya, yang masuk ke dalam squad Elkan sementara. Bagot katanya dipanggil. Elkan Bagot dipanggil lagi. Iya. Ezra Walian dipanggil lagi. Ezra Walian Iya dipanggil benar. lagi. Terus Siapa ada lagi, Dev? beberapa dari timnas usia U23 kemarin, ada Doni Tri Pamungkas. Ya. Ada Fajar Fatur Rahman juga. Ya. Dan juga ada Victor Detan, ada banyak lah, Hoki Caraka juga masuk lagi. Cuman beberapa pemain kayak Tom sama Shane itu nggak dipanggil karena ada suspend kan Tom Hai. lawan Irak kemarin. Ya itulah. Martin Pas dipanggil nggak? Martin Pas Soalnya dipanggil. Martin Pas lagi jadi buah bibir loh Buah di bibir ya mana-mana di karena Ajax beberapa ya. pertandingan dia dipasang Iya, sebagai starter di Ajax Amsterdam. Ada. Emil Audero sama Martin Pas backnya juga. Oh, kiper kita tuh tangguh-tangguh loh, Dev. Emil Audero tuh kalau nggak salah Masih kiper ngejaga nomor sih. 2 loh. Performa dia nomor 2 Performa ya? di Oh, iya. Serie A. Ya karena Itu dia. timnya sering kalah gitu ya, mungkin dia harus tampil Iya luar biasa. makanya. Itu sedikit update dari Garuda Calling ya? Garuda Calling Kapan nanti sih? tanggal 23 sampai 31 Maret. Ya berarti Abis lebaran. ya habis lebaran. Abis bermaaf-maafan gitu ya. Iya, Terus itu. besoknya, maaf ya Bulgaria, gua kalahin. Lawannya siapa aja sih? Aduh, Saint Knits and Nevis. Nah, Hah? itulah nama negaranya, itu tanggal 27. Oke. Abis itu setelah itu baru Bulgaria. tunggu hasil yang menang dari Bulgaria sama Kepulauan Solomon. Gitu ya. Itu tergantung hasil nanti. Tergantung hasil. Iya. Oh, jadi dipertemukan. Yang bertemu, yang menang lawan yang menang, yang kalah lawan yang kalah gitu. Mainnya di Di sini Semuanya? Jakarta iya. Kita jadi tuan rumah festival Iya. kali ini. Katanya sekarang lebih enak war tiketnya, katanya udah banyak yang dapat tuh katanya. Murah. Hah? Lebih murah. Lebih murah ya? Iya. Lu datang nggak? Kita lihat aja. Iya. Cari sponsor dulu. Tapi katanya lu cuti. Ya kan cuti kan justru panjang. biar bisa datang ke sono. Oh gitu. Iya Gue pikir dong. persiapan nikah atau apa. Wah, jauh. Ya nanti pokoknya untuk timnas nanti kita akan bahas khusus ya Ya. di episode tertentu. Dan sekarang cukup sampai di sini Cukup dulu sampai aja. sini. Premier League lagi nggak ada. Nanti mungkin di hari Kamis atau di hari Jumat kita akan bahas lagi preview Premier League sama review dari leg pertama 16 besar Liga Champions. Liga Champions. Kalau gitu sampai jumpa di sini dulu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.